sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita jemaat Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Ibadah Minggu di Gereja Immanuel, Gereja Sinta Asih, Gereja Anugerah Rapen, Gereja Bukit Muria, dan Gereja Efrata Parangkamping untuk sementara waktu ditunda atau ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. Ibadah Minggu di gereja tersebut dialihkan pelaksanaannya ke rumah masing-masing secara mandiri atau dilaksanakan dalam keluarga masing-masing dengan disediakan liturgi ibadah, renungan, dan amplop persembahan yang akan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Ibadah Minggu bisa diikuti melalui YouTube GKE Muara Teweh dan rekaman video yang dibagikan melalui WA Group. Begitu pula ibadah keluarga kategorial ditiadakan untuk sementara waktu kecuali ibadah duka cita. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan, bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE Muara Teweh dengan nomor rekening 500 mendatar 0202 mendatar 01276 mendatar 4 BPD Kalteng. Yang kedua, akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Roni Apriano dan Saudari Yuyun Kusbianti pada hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 di Gereja Immanuel pukul 09.00. Mohon doa restu dari seluruh warga jemaat GKE Muara Teweh. Yang ketiga, berita ulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 Agustus tahun 2020. Ulang tahun kelahiran berjumlah 39 orang. Ulang tahun perkawinan berjumlah 6 pasangan. Yang keempat, berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus tahun 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. Amplop kolekte dan liturgi ibadah Minggu didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Yang kelima, ibadah hari ini tanggal 23 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Daspiron Serjana Teologia dan didampingi penetua dan diakon lingkungan 6. Demikian berita jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKE Muara Teweh dimanapun berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Pagi ini kita beribadah menggunakan liturgi ibadah hari Minggu virtual model 1. Sidang Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita awali dengan menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 21, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia
Demikian firman Tuhan, kita akan masuki pengundang salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita puji nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Mari sembah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab dari Kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat ke-10 dengan judul Orang Israel ditindas di Mesir. Ayat yang ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat.
yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh mereka kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Pasal 2, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kembali kita puji nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pemurahan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Pelayanan firman Tuhan. Bapak sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum saya membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020, sebaiknya kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Rasa syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang telah kami jalani dan lalui. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami tetap dimampukan untuk bisa menjalani keberadaan kehidupan ini karena kasih dan kebaikan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja, baik atas hamba-Mu, bahkan juga atas sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan melewati Almanak Nas Gereja Kalimantan Panglis yang menjadi dasar khotbah untuk kita pada hari ini, yaitu terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 dengan judul perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian firman Tuhan ini terucap buat kita. Salam. Ibu bapak, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini menceritakan keberadaan Yesus dengan para murid-Nya di saat dalam perjalanan ke daerah Kaisarea Filipi. Dan dalam kebersamaan mereka bersama-sama dengan Yesus, terbanyak mereka lalui serta banyak pula pengalaman yang mereka dapatkan, baik ketika bertemu dengan orang-orang di sekitar maupun Yesus dengan para murid-Nya. Dan saudara-saudara sidang jemaat, tidak sedikit pula ajaran yang mereka terima dari Yesus itu. Bahkan berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini, tentunya mereka semakin membawa pengenalan dan ketakjuban terhadap diri Yesus. Dan menarik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dengan adanya keberadaan dan kebersamaan dengan para murid-Nya, sekaligus ini memberi ruang dan kesempatan bagi Yesus untuk ingin tahu dan mengetahui bagaimana tanggapan serta pendapat mereka atau orang-orang tentang siapa diri Yesus itu sebenarnya. Ibu bapak, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu jika kita perhatikan, jawaban yang mereka sampaikan tentu beragam. Ada yang berkata dalam nas ini Yohanes Pembaptis, dan ada juga yang lainnya berkata Elia. Bahkan ada yang lain lagi berkata Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu kalau kita baca dalam ayat yang ke-14. Pendapat mereka tersebut sebenarnya ini adalah merupakan suatu gambaran sebuah harapan dari orang banyak ketika itu tentang apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Supaya apa? Supaya Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka itu bisa mengusir dan membebaskan mereka dari tangan penjajah serta kekuasaan Romawi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, serupa juga Yesus minta untuk dijawab oleh para murid-Nya dalam ayat yang ke-15 dari nas ini. Dan salah seorang dari murid Yesus tersebut yang bernama Simon Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu dalam ayat yang ke-16. Ibu bapak saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, ini sebuah pengakuan Petrus ini dipahami bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, sekaligus di dalam yang diberi kuasa yang mampu membebaskan dan menyelamatkan bangsa Yahudi dari berbagai himpitan dan masalah persoalan kesulitan yang sedang dihadapi oleh mereka ketika itu. Bahkan baik itu juga menyangkut pembebasan dari tangan penjajahan kerajaan Romawi maupun juga berupa ragam penyakit. Oleh karena itu sangatlah wajar Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ketika Yesus mendengar pengakuan
memunculkan respon positif. Ada sukacita, ada kegembiraan dalam diri hati nurani Yesus. Dan ia berkata dalam nas ini dalam ayat yang ke-17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Mu yang di surga. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan iman Petrus ini pula membuktikan bahwa ada sesuatu yang ia rindukan, yang ia harapkan dari Tuhan. Dan justru Yesus menyampaikan pesan, baik itu kepada para muridnya serta orang-orang yang mendengar pengajarannya, dan kepada kita juga, bahwa Tuhan Yesuslah sebagai kunci bagi umat manusia untuk dapat masuk kerajaan surga. Dan itulah dalam ayat yang ke-19 bagian A. Ibu bapak, sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, melewati nas ini ada beberapa hal yang patut kita renungkan bersama. Melewati ini semua, tentunya ada hal-hal yang membawa kita untuk mengenal bagaimana Yesus itu sebenarnya bagi kita. Yang pertama, pengenalan akan Yesus sebagai Mesias. Anak Allah yang hidup itu pasti tidak cukup hanya melalui apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga, tetapi kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya dapat mengenal lebih jauh, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh dan mengimaninya, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Dan sekaligus bahwa Dialah sebagai penguasa di surga dan di bumi ini. Dialah kota benteng kita dan kandung keselamatan kita, juga sekaligus sebagai tempat perlindungan yang kuat dan kokoh. Dan kita perlu untuk bersandar dan menyerahkan keberadaan kehidupan kita kepadanya. Yang kedua, pengenalan yang benar akan Yesus sebagai Mesias ini harus menjadi suatu fondasi yang kuat bagi iman setiap orang percaya, sehingga dia akan membawa suatu sukacita dalam hidup ini. Di tengah begitu beratnya tantangan yang sedang dihadapi pada masa sekarang ini, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebab tidak jarang Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti ini, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran kita, ada banyak hal yang akan membuat kita hilang pengharapan, bahkan barangkali putus asa. Bahkan di sana sini kita mendengar banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi COVID-19. Ada orang yang harus terpapar akibat pandemi COVID-19 ini, dan ada orang juga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih dan cinta. Ini bukanlah perkara yang mudah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu perlu penyerahan diri kepada Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, jikalau Yesus melarang, dalam ayat 20 itu para muridnya memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu Bapak Ibu sidang jemaat bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun hal ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita bahwa apa yang kita imani tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Iman akan bertumbuh berdasarkan prosesnya. Tetapi satu hal yang penting adalah tanggung jawab kita hanyalah memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Biarlah orang lain mengalami proses pertumbuhan imannya sampai ia sendiri membuat pengakuan secara pribadi bahwa Yesus itu adalah Mesias
anak Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Yesus sangat merindukan. Ia sangat mendambakan agar kita sebagai umatnya mengenal Dia secara pribadi dan mendalam, sehingga mengasihi dan memiliki iman yang sungguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah, dimanapun tempatnya berada, tetaplah membangun relasi dengan Allah melewati doa kita, melewati persekutuan ibadah kita. Bukan hanya pengakuan semata-mata kita, tetapi jalin hubungan relasi kita dengan Tuhan di masa-masa kesulitan yang sedang kita hadapi. Pasti Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena sebagaimana Yesus, Ia merindukan dan mengharapkan supaya kita tahu dan kita sadar. Karena Yesus mau mengatakan bahwa Dia jauh lebih besar, lebih berkuasa, lebih agung, lebih mulia, dan lebih layak disembah oleh kita sebagai umat-Nya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, saat ini kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Semoga melaluinya kami tetap dimampukan untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Saat ini Tuhan dalam kebersamaan kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Entah secara pribadi, keluarga, warga jemaat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup ini. Hidup ini laksana uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh sebab itu berbagai upaya yang kami lakukan itu tidak lain supaya mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, jangan biarkan kami di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup ini. Begitu pula berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 saat ini, terutama agar dapat menemukan vaksin yang tepat, sehingga mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini bisa dipulihkan. Itu menjadi kerinduan dan harapan kami, kerinduan dari bangsa kami ini, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, tolong pulihkan dan sembuhkan. Bagi orang tua, anak-anak kami supaya diberi perlindungan, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dampingi kami ya Tuhan agar tetap tabah kuat menghadapi segala cobaan dan kesulitan hidup. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita dengarkanlah pengantar persembahan yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan.
Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarekh pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kepada umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB 134 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Mengikrarkan pengakuan iman rasmi dan nanti diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati